Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ambar Suprapti dengan NPM F1F021045 dari Program Studi S1 Statistika Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan memberikan video materi pembelajaran yaitu materi ketiga tentang vektor. Langsung saja untuk pemaparannya. Yang pertama adalah definisi dari vektor. Vektor merupakan ruas garis yang memiliki besaran, panjang atau nilai, dan arah. Notasi vektor itu ada beberapa. Yang pertama itu kita menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal. Contohnya seperti ini. U-nya itu bercetak tebal, V-nya bercetak tebal, atau W itu bercetak tebal. Kemudian bisa juga kita menggunakan garis bawah. Jadi U terus ada garis bawahnya, V ada garis bawahnya. Kemudian bisa juga dengan tanda panah di atasnya, seperti ini. U, kemudian ada tanda panah di atasnya, V ada tanda panah di atasnya, dan W ada tanda panah di atasnya. Dan juga menggunakan dua huruf kapital untuk menunjukkan ruas garis berarah. Jadi contohnya itu ada titik A ke titik B, maka dilambangkan dengan AB yang dimana ada garis tanda panah di atasnya. Kemudian ada jenis-jenis vektor. Vektor itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu vektor posisi, vektor nol, vektor satuan, dan vektor basis. Yang pertama, vektor posisi. Vektor posisi ini misalkan suatu vektor kita gambarkan pada bidang kartesius. Vektor posisi suatu titik adalah vektor yang titik pangkalnya itu di titik pangkal koordinat dan titik ujungnya di titik itu. Jadi terbagi menjadi dua, ada vektor posisi di R kuadrat dan vektor posisi di R kubik, atau posisi di 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk yang di 2 dimensi itu kita misalkan titik P-nya adalah sebuah titik pada bidang koordinat kartesius di 2 dimensi, maka titik P-nya kita lambangkan dengan OP atau P kecil dengan di atasnya itu ada panahnya. Untuk di 2 dimensi itu kita menggunakan X1 dan Y1. Untuk di 3 dimensi kita lambangkan titik Q ini dengan O Q, atau bisa juga dengan Q kecil dengan adanya panah di atasnya. Kalau 3 dimensi kita menggunakan X1, Y1, dan Z1. Kita masuk ke contoh yang dimana kita diperintahkan untuk menentukan vektor posisi dari dari koordinat titik-titik A, B, dan C. Ini hanya menentukan vektor posisi dari masing-masing vektor. Jadi kita cukup menuliskan, ini kan tadi titik A, sehingga kita tulis dengan OA dengan garis panah di atasnya, atau boleh juga A kecil dengan garis panah di atasnya. Kemudian kita masukkan nilainya 1, 5, dan 2. Begitu juga dengan vektor posisi titik B dan titik C itu sama. Ini hanya menentukan vektor posisi dari koordinat titik-titik. Kemudian contoh yang keduanya, ini kita diminta untuk menentukan koordinat titik masing-masing dari P dan Q. Kemudian yang poin B ini diminta untuk menentukan vektor PQ. Kalau untuk koordinat titiknya sama seperti yang di contoh soal sebelumnya. Ini kalau berbentuk seperti ini tadi, kita ubah menjadi seperti ini. Kalau yang ini tadi kan bentuknya itu ke samping, kita ubah seperti ini. Kalau yang ini dari yang ke bawah, kita ubah ke samping. Kemudian menentukan vektor PQ. Untuk menentukan vektor PQ itu kita mengurangi nilai dari titik Q dikurang dengan titik P, yang dimana Q itu ada min 3 dan 4, dan P-nya itu ada 2 dan min 1. Jadi min 3 dikurang 2, kemudian 4 dikurang min 1, sehingga dia dapatlah min 5 dan 5. Atau dalam vektor kolom
PQ sama dengan min 5, 5. Kemudian kita masuk ke vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya itu berimpit. Suatu vektor 0 ini memiliki panjang 0. Arah dari vektor 0 tidak tentu. Jadi misalkan vektor AA, BB, CC, dan semacamnya itu disebut dengan vektor 0. Vektor 0 itu dilambangkan dengan O kecil dengan garis panah di atasnya. Vektor 0 di 2 dimensi itu 0, 0. Untuk di 3 dimensi itu ada 0, 0, 0. Jadi kita dapat lihat dari ilustrasi ini, ilustrasi gambar di samping kiri ini. Dari gambar vektor 0 AA itu dapat kita peroleh dengan menjumlahkan beberapa vektor sehingga titik pangkal vektor AA adalah titik A dan titik ujungnya itu akan kembali ke A. Sehingga kita peroleh dari penjumlahannya seperti ini. AA sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA. Kita masuk ke contoh. Tentukan vektor 0 dari titik-titik A yaitu min 2, 3 dan B-nya 1, min 3, min 1. Nah, untuk mencari vektor 0 dari titik A itu adalah A dikurang A itu sendiri gitu. Jadi min 2 dikurang min 2, 3 dikurang 3. Jadi vektor kolom AA-nya ada 0 dan 0. Begitu juga dengan B. Jadi B dikurang B. Hasilnya juga 0, 0, dan 0. Kemudian kita masuk ke vektor satuan. Vektor satuan ini adalah suatu vektor yang panjangnya itu adalah satu satuan. Jadi yang berarti kita tuh memiliki nilai 1 gitu. Kita masuk ke ada rumusnya, yaitu adalah P sama dengan vektor P per nilai mutlak dari vektor P tersebut. Contoh, diketahui pada soal yang pertama kita dapat vektor P-nya itu ada 4, min 3, dan 0. Kemudian kita masuk nih ke rumusnya. Jadi kita tuliskan di rumusnya 4, min 3, 0 dibagi dengan nilai mutlak dari vektor P, yaitu akar dari 4 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Sehingga kita jumlahkan, dapatlah ini 1/5, 4, min 3, dan 0. Kemudian kita bagi jadi 0,8, min 0,6, terus kemudian 0. Contoh yang kedua, diketahui pada koordinat titik P itu ada 2, min 1, 3, dan Q-nya ada 3, min 3, dan 5. Vektor satuan yang searah dengan vektor PQ adalah, yang pertama kita lakukan adalah mencari komponen vektor PQ. Mencari vektor PQ itu Q dikurang P. Jadi 3 dikurang 2, kemudian min 3 dikurang min 1, 5 dikurang 3. Nih, sama seperti ini. Sehingga dapatlah 1, min 2, dan 2. Kemudian dari hasil ini kita masukkan ke rumus ini tadi. Ini sama aja rumusnya. Sehingga kita masukkan nilai ini tadi ke rumus tersebut, didapatkanlah 1/3, 2/3, dan 2/3. Atau bisa juga ini 1/3 ini adalah yang I, 2/3 ini yang J, dan 2/3 ini adalah K. Maka jadi vektor satuannya searah dengan vektor PQ adalah 1/3 I min 2/3 J ditambah 2/3 K. Kemudian kita masuk ke vektor basis. Misalkan V itu menyatakan dimensi 2 dimensi atau 3 dimensi, atau di ruang vektor lainnya, vektor-vektor V1, V2, V3 sampai dengan VR itu disebut dengan basis dari V. Jika untuk setiap vektor V adalah anggota dari V, vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear secara tunggal dari vektor R. Vektor tersebut yaitu ini. Vektor V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3
dan seterusnya sampai KR VR, dengan K1, K2 sampai KR-nya itu adalah tunggal. Jika masing-masing vektor disebut panjangnya satu satuan dan saling tegak lurus, maka V1 sampai VR disebut vektor basis normal standar dalam V. Berdasarkan definisi dari vektor basis normal standar, maka vektor I-nya itu ada 1 dan 0, kemudian J-nya itu ada 0, 1. Ini di ruang vektor 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi itu ada 1, 0, 0 untuk I-nya, untuk J-nya ada 0, 1, 0, untuk K-nya ada 0, 0, 1. Bentuk gambarnya itu seperti ini. Kita masuk ke contoh. Diketahui pada koordinat A itu ada -1 dan 3, dan B-nya ada 2, 0. Kita diperintahkan untuk menuliskan vektor AB dalam vektor basis, vektor kolom, dan vektor basis IJ. Kita tentukan terlebih dahulu vektor basisnya. Kita tentukan terlebih dahulu vektor AB-nya, yaitu B dikurang A, sehingga 2 dikurang 1, 0 dikurang 3, sehingga dapatlah 3 min 3. Ini vektor basis. Kemudian untuk vektor kolom itu seperti ini ke bawah. Vektor basis itu, vektor basisnya didapatkan AB dengan garis di atasnya 3I min 3J. Mari kita cek dulu di contoh soal nomor 2. Ini kan yang 2 dimensi, maka kita masukkan 1, 0 dan 0, 1. Kita kalikan ke dalam sehingga didapatkan 3 min 3. Jadi penyajian dari AB sama dengan 3I min 3J adalah benar, yaitu menghasilkan vektor AB yang dimana hasilnya adalah 3 dan min 3. Contoh yang kedua itu sama saja seperti yang tadi, tetapi yang ini di 3 dimensi ya, IJ dan K, ini harusnya K. Nah, ini sama saja, didapatkanlah 2I min J ditambah 3K, kemudian kita masukkan ke 3 dimensinya, vektor basis 3 dimensi, sehingga didapatkanlah menghasilkan vektor PQ-nya yaitu 2 min 1 dan 3. Kemudian ada operasi vektor. Definisinya itu ada aturan jajar genjang untuk penjumlahan vektor. Jika V dan W adalah vektor dalam ruang 2 atau 3 dimensi yang diposisikan sehingga titik awalnya berimpit, maka kedua vektor membentuk sisi yang berdekatan dari jajar genjang, dan jumlah vektor V tambah W adalah vektor yang diwakili oleh panah dari titik awal V dan W ke titik berlawanan dari jajar genjang. Perhatikan gambar yang di bawah ini. Jadi ini V ditambah W. Kemudian jika V dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlah V ditambah W adalah vektor yang ditentukan dengan menempatkan vektor W sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal V. Vektor V plus W dinyatakan oleh panah dari titik awal V terhadap titik terminal W. Ini. Kemudian ada definisi pengurangan vektor. Jika V dan W adalah sebarang dua vektor, pengurangan V dari W didefinisikan oleh W dikurang V sama dengan W ditambah min V. Perhatikan gambar 5B ini ya. Dan ini adalah ilustrasi pengurangan vektor 5C. Kemudian definisi perkalian skalar. Jika V adalah vektor tak 0 dan K bilangan real tak 0, maka hasil kali K V didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya itu adalah mutlak K kali panjang V dan arahnya sama seperti arah V jika K lebih dari 0 dan berlawanan dengan arah V jika K kurang dari 0. Kita definisikan K V-nya itu sama dengan 0 jika K-nya 0 atau V-nya 0. Nah, gambar ini melukiskan hubungan antara vektor dan vektor V dan vektor-vektor setengah V.
min 1V, 2V, dan min 3V. Perhatikan bahwa vektor min 1V mempunyai panjang yang sama seperti V, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Jadi min 1 tak lain adalah negatif V, yaitu min 1V sama dengan min V. Jadi di sini min 1V ini sama seperti yang V, tetapi dia berlawanan gitu. Kalau dia ke atas, berarti hasilnya itu plus atau positif. Kalau dia berlawanan, berarti hasilnya negatif atau minus gitu. Kita masuk ke contoh, misalkan diketahui vektor V-nya itu ada 1, min 2, dan W-nya ada 7, 6. Kita diminta untuk menentukan vektor V ditambah W, V dikurang W, dan 4V. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, V ditambah W, jadi cukup kita tambahkan saja 1 dikurang 7, min 2 ditambah 6. Jadi V tambah W-nya itu ada 4. Kemudian jika dikurang, ya sama seperti yang sebelumnya, 1 dikurang 7, 2 dikurang dengan, min 2 dikurang dengan 6. Maka hasilnya ini harusnya min 6 dan min 8. Kemudian 4V. V-nya tadi kan ada 1 dengan min 2, maka 4 dikali 1 kemudian ditambah 4 dikali min 2. 4 dikali min 2 kan min 8, maka dapatlah 4V itu adalah 4 dan min 8. Kemudian contoh nomor 2, jika V-nya itu ada 1, min 3, 2, dan W-nya ada 4, 2, 1, maka dapat kita peroleh V ditambah W-nya itu adalah 5, min 1, 3. Untuk min W itu adalah, karena ini tadi W yang hasilnya adalah positif, yang dipinta itu min W, berarti berlawanan gitu. Jadi hasilnya akan negatif. Jadi min 4, min 2, min 1. 2V itu cukup kita kalikan 2 ke V, ini V-nya. 1 min 3, 2. Jadi 2 dikali 1, 2. 2 kali min 3, min 6. 2 dikali 2, 4. Kemudian V dikurang W itu sama dengan V ditambah min W. Diperolehlah V dikurang W itu min 3, min 5, dan 1. Kemudian kita masuk ke contoh 3. Diketahui bahwa vektor AB itu ada min 2, 1, 4. Jika vektor posisi titik B adalah 1, min 2, 1, maka vektor posisi titik A adalah itu, ingat bahwa komponen vektor AB merupakan hasil pengurangan antara vektor posisi titik B dan titik A, sehingga kita peroleh seperti berikut. AB itu B dikurang A kan, jadi AB-nya kita sudah ketahui min 2, 1, 4, kemudian B-nya kita juga dapat 1, min 2, 1, dan A-nya yang kita cari. Ini karena A yang kita cari, maka pindah ruas. Min A ini menjadi A, 1 dikurang min 2, 1, kemudian dikurang min 2, 1, 4. Kemudian kita kurangkan dan dapatlah hasilnya 3, min 3, dan min 3. Kemudian contoh keempat, diketahui dua vektor posisi yaitu P, I, min 2J, min K, dan Q, 2I, min 3J ditambah K. Maka vektor PQ itu ada, vektor PQ merupakan hasil pengurangan antara vektor posisi titik P dan vektor posisi titik Q. Dengan demikian, Q dikurang P, jadi Q itu ada 2I, min 3, dan K, berarti dikurang dengan I min 2 dan K, sehingga didapatlah I min J ditambah 2K, atau boleh ini tuh 1 dikurang 1 ditambah 2. Tapi karena ini vektor posisi, maka kita menggunakan I min J plus 2K. Kemudian ruang vektor. Misalkan V adalah himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar.
Operasi penjumlahan adalah aturan yang memasangkan setiap objek U dan V dalam V dengan objek U ditambah V. Operasi perkalian skalar adalah aturan yang memasangkan setiap skalar K dan setiap objek U dalam V dengan objek K dikali U. Jika 10 aksioma berikut dipenuhi oleh setiap objek U, V, W dalam V dan setiap skalar K dan M, maka V disebut ruang vektor dan objek-objek dalam V disebut vektor. Jadi, di ruang vektor ini terdapat 10 aksioma yang harus kita penuhi. Kalau misalnya dari 10 aksioma ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan ruang vektor dan objek-objeknya itu disebut vektor. Ini ada 10 aksioma yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada U, V adalah anggota V, maka U plus V adalah anggota V. Kemudian ada 2, 3, 4, sampai 10. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, kita misalkan nih, ada V dengan AB merupakan anggota dari R dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar standar, yaitu ini. Terus kita diminta nih, apakah V merupakan ruang vektor real. Diambil dari sebarang U, V, W, anggota dari V, dan K, M, anggota R. Berdasarkan definisi himpunan V, kita dapat menulis bahwa U itu adalah U1, U2, dan V adalah V1, V2, dan W adalah W1, W2. Untuk suatu U1, U2, V1, V2, W1, W2 itu anggota dari bilangan real. Kita perlu memeriksa keberlakuan 10 aksioma ruang vektor tersebut. Kita cek satu-satu dengan aksioma yang ini tadi, apakah memenuhi ke 10 aksioma atau tidak. Kita cek dengan aksioma yang pertama, U ditambah V adalah anggota V. Kita tambahkan ternyata R real, karena R ini bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka U1 tambah V1, U2 tambah V2 anggota bilangan real. Akibatnya U ditambah V anggota dari V. Jadi aksioma 1 itu terpenuhi. Kemudian kita cek menggunakan aksioma 2 dengan syarat yang sama, dengan argumen yang serupa, aksioma 2-nya terpenuhi. Kemudian ke aksioma 3 dengan argumen yang serupa juga, aksioma 3 terpenuhi. Kemudian aksioma 4 itu terpenuhi juga, aksioma 5 terpenuhi, aksioma 6, 7, 8, 9, 10 ternyata semuanya itu terpenuhi. Sehingga dengan demikian V adalah ruang vektor real. Kemudian kita masuk ke hasil kali. Kemudian kita masuk ke hasil kali silang, yang dimana ini adalah perkalian vektor, dua vektor ditulis dengan U dikali V, dengan determinan matriks sebagai berikut. Jadi misalnya nih, kita dapat vektor U kali V, ada U-nya itu adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan V-nya atau B1I dan ditambah B2J dan ditambah B3K. Jadi bisa kita tuliskan dalam vektor kolom U kali V itu seperti ini. Nah, dengan aturan Saurus, kita akan peroleh hasil perkalian sebagai berikut. Jadi, jika kita ingin menjumlahkan dari hasil perkaliannya, itu ini kan ada, tadi kan ada bagian I, ada J plus K kan, kolom I, J, K. Kita dua kolom yang di depan ini kita tambahkan ke samping, maka barulah kita bisa melakukan, mohon maaf ini kehilangan ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita tadi dapat I, J, dan K kan. Nah, untuk melakukan perkaliannya, maka pada ruas yang pada kolom yang di depan IJ ini tadi kita tambahkan ke samping, maka kita dapat melakukan penjumlahannya. Jadi I
ini kita tarik garis seperti ini untuk apa ya, mempermudahkan kita gitu menjumlahkan. Jadi yang ini ditambah, kalau ke kanan itu ditambah, kalau ke kiri itu dikurang. Jadi I ditambah A2 ditambah B3 salah. Kalau ke kanan itu ditambah, kalau ke kiri itu dikurang. Jadi I dikali A2 dikali B3, kemudian ditambah dengan J dikali A3 kita lanjut ke hasil kali silang. Jadi perkalian vektor dua vektor itu ditulis dengan U dikali V, dirumuskan dengan determinan matriks sebagai berikut. Jika U-nya itu adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K dan V-nya itu B1I ditambah B2J dan ditambah B3K, maka U kali V-nya itu seperti ini. Jadi kan A1-nya tadi di I, A2-nya di J, A3-nya di K, B1-nya di I, B2-nya di J, kemudian B3-nya itu di K. Ini harusnya B3 bukan B-3. Kemudian dengan aturan saurus akan diperoleh hasil perkalian sebagai berikut. Tadi itu kan kita ada IJK. Nah, untuk melakukan perkaliannya itu, pengoperasiannya itu pada kolom yang 2 di depan ini kita tambahin ke sampingnya. Jadi untuk mempermudahkan kita melakukan pengoperasian, kita coba tarik garis seperti ini ke kanan, kemudian ke kiri. Kalau yang ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Jadi I dikali A2 dikali B3 ditambah dengan J dikali A3 dikali B1 ditambah K dikali A1 dikali B2, kemudian dikurangkan dengan ke kirinya, ini dikurang K dikali A2 B1 dikurang lagi I A3 B2 J A1 B3, atau boleh juga habis itu kita ini nih sesuaikan dengan yang mana yang I, mana yang J, dan mana yang K. Kita peroleh nih, yang I tadi ada A2 dikali B3 dikurang A3 kali B2, kemudian ditambah dengan yang J-nya, kemudian ditambah lagi dengan yang K, seperti itu. Kita masuk aja ke contoh. Diketahui nih vektor A-nya ada 2I min J ditambah 3K dan B-nya ada 3I min 2J ditambah K. Tentukan hasil operasi dari nomor 1 ada A kali B, kemudian 2 tuh B kali A, yang ketiga ada mutlak B dikali A. Kita kalikan A kali B. Jadi tadi kita dapat nih yang I-nya itu ada 2/3, yang J-nya ada min 1 min 2, dan K-nya ada 3, 1. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, dua kolom pertama ini kita pindahkan ke samping, kemudian kita tarik seperti ini, kemudian kita jumlahkan dengan kita misalkan tarik garis nih ke samping, yang kemudian dikurangi dengan yang sisi sebaliknya, sehingga kita dapatlah untuk B kali A-nya itu ada min 1 ditambah 9J min 4K dikurang min 3K dikurang min 6I dikurang 2J. Jadi dapatlah AB itu 5I ditambah 7J min K. Mohon maaf, ini harusnya AB aja, nggak usah dibalik karena kan beda nanti dengan B dikali A gitu. Jadi A kali B ini harusnya. Kemudian masuk ke hasil operasi B dikali A.
Sama seperti yang di sini tadi caranya, cuman ini B dikali A, jadi ini ya B-nya terlebih dahulu, habis itu baru yang A yang di bawah, yang di atas itu yang B, yang di bawah yang A. Sama, kita dua kolom pertama ini kita pindahkan ke samping, kemudian kita jumlahkan hasil kali silangnya, kemudian dapatlah min 6i ditambah 2j min 3k dikurang min 4k dikurang min 1i min 9j. Ini maka hasilnya harusnya hasilnya itu adalah min 5 ditambah min 5 min 7 ditambah 1, berarti min 5 ditambah min 5i ini ditambah min 7j ditambah 1. Oke. Kemudian hasil operasi dari mutlak B dikali A. Ini tadi kan hasilnya, sebentar, hasilnya tadi itu adalah min 5. Kita tuliskan dulu. Min 5i dikurang 7j terus ditambah K. Nah, sorry. Nah, sehingga kita cari nilai mutlak dari ini tadi. Nah, untuk mencari nilai mutlak, kita gunakan akar dari ini, min 5 pangkat 2 ditambah min 7 pangkat ditambah 1 pangkat 2. Sehingga didapatlah akar dari 75, yaitu 5 akar 3. Kemudian kita masuk ke persamaan garis. Kita masuk ke persamaan garis. Jadi kita misalkan bahwa suatu vektor ABC yang dimana kita tarik garis dari titik koordinat ke titik P, yaitu X, Y, Z, kemudian ada tarik titik koordinat ke titik P0, yaitu ada X0, Y0, dan Z0. Dari titik P0 ke P itu disebut dengan A. Kemudian dari titik koordinat ke P ini adalah R0, dan dari titik koordinat ke P ada R. Sehingga kita dapat nih rumus dari R ini adalah R0 ditambah A, atau bisa juga R0 ditambah T dari vektor, karena A ini sejajar dengan vektor ABC. Jadi untuk persamaan garisnya kita dapat bahwasannya X, Y, Z itu X0, Y0, Z0 ditambah TA, TB, TC. Atau juga boleh X0 ditambah TA, Y0 ditambah TB, Z0 ditambah TC. Ini persamaan garisnya. Kemudian persamaan parametriknya itu X-nya ada X0 ditambah TA, Y-nya sama dengan Y0 ditambah TB, Z sama dengan Z0 ditambah TC. Terus kita juga bisa ubah seperti ini. Ini terus bisa juga menggunakan persamaan simetris, yaitu X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C. Itu sama aja seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh. Carilah persamaan garis yang melewati titik P0, 2 min 1, 3, dan P1, 4, min 3 dalam bentuk 3 persamaan. Jadi kan kita dapat tadi P0P itu
dengan rumus yang tadi, jadi X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Jadi nya di sini kan 1 dikurang 2, kemudian 4 dikurang min 1, min 3 dikurang 3, maka dapatlah P0 kali P-nya itu min 1, 5, dan min 6. Kemudian kita masuk menggunakan persamaan parametrik yang udah ditentukan tadi. Untuk X-nya itu ada 2 min T, untuk Y-nya ada min 1 ditambah 5T, untuk Z-nya ada min 3 dikurang 6T. Kemudian untuk persamaan garis itu dengan rumus yang ada tadi X, Y, Z, diperolehlah X, Y, Z-nya itu 2 min dikurang T, 1 ditambah 5T, dan 3 dikurang 6T. Untuk persamaan simetrisnya itu X min 2 per min 1 sama dengan Y ditambah 1 per 5 sama dengan Z min 3 per 6. Ini menggunakan rumus yang sebelumnya tadi yang udah kita tentukan dari gambar. Kemudian ke persamaan bidang. Dari gambar ini kita misalkan N-nya itu A, B, C adalah vektor normal dari bidang yang melewati titik P0, X0, Y, titik P0 yaitu X0, Y0, Z0, dan P, X, Y, Z, di mana P0, P adalah vektor ortogonal terhadap N, maka kita dapat N P0, P-nya itu adalah 0. Kemudian kita dapat nih rumus persamaan bidangnya ini. Kita masuk ke contoh. Carilah persamaan bidang yang melalui titik 2, 1, min 3, dan yang mempunyai faktor normal 2i ditambah 6j min k. Kita bisa lihat bahwa X0-nya itu ada 2, Y0-nya ada 1, dan Z0-nya ada min 3. Kemudian A-nya ada 2, B-nya ada 6, C-nya ada min 1, K itu min 1. Kemudian kita masuk nih ke rumus persamaan bidang tadi, yaitu A dikali X0 min X ditambah B dikali Y0 min Y ditambah C dikali Z0 min Z. A tadi itu ada 2, kemudian X0-nya juga 2, dikurang X ditambah B-nya ada 6, Y0-nya itu ada 1, dikurang Y, kemudian dikurangi dengan C, C-nya itu ditambah C. C-nya ada min 1, maka ini diubah jadi min 1 dikali dengan Z0. Z0-nya min 3, maka dikurang min 3, kemudian min 3 dikurang Z sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ke dalam nih, 2 kali 2, 4, dikurang X, ditambah 6, dikurang Y, ditambah min 1 dikali min 3 itu 3, ditambah Z. Kemudian kita jumlahkan, kita kita pindahkan dulu yang sesuai, jadi min X, min Y ditambah Z. Kemudian ini ada kita pindah ruas, maka min 3 dikurang 6 min 4 min 6 terus min 3, jadi min 13 hasilnya. Jadi X ditambah Y ditambah Z itu adalah 13. Cukup sekian pemaparan pada materi ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.